60 kelas 87 yang hari ini kebetulan Bapak Abdul Khalid SPD akan menyampaikan visi murid impian di masa depan dan disertai dengan perubahan prakarsa perubahannya. Kemudian di sini juga saya mohon izin lagi Bapak Kepala Sekolah Bapak Zainal, karena sudah 2 kali ini saya melakukan pendampingan setelah Gus Tulis di kemarin, di minggu kemarin ya. Mohon izin untuk selanjutnya jika seandainya saya melakukan pendampingan untuk modul selanjutnya itu, dan mohon izin juga untuk rekan-rekan guru dari SMKN 05 jika diganggu jam KBR-nya untuk menyampaikan atau mendesiminasikan baik itu budaya positif atau diskusi dan visi dan prakarsa perubahan dari Pak Abdul Khalid nantinya seperti itu. Nah, tujuan dari PI 2 ini teman-teman adalah guru penggerak mampu mengkomunikasikan dan mendiskusikan terkait dengan visi guru penggerak, visi murid impian beserta perubahannya. Kemudian nanti juga guru penggerak di situ nanti akan kami perkuat, kita perkuat dengan bagaimana komunitas praktisi yang ada di SMK NU 5 seperti itu Pak Khalid nanti. Nah, cuma untuk yang diskusi ini kita fokus pada visi dan prakarsa perubahan dari untuk apa namanya yang diskusi komunitas praktisi dan lain-lain dengan saya di ruang kepala sekolah dengan didampingi oleh kepala sekolah seperti itu, tanpa mengurangi rasa saya kepada para rekan-rekan guru secara berurutan waktu dan tempat. Nanti saya pasangkan kepada Pak Khalid untuk presentasi dan nanti juga akan di closing statement oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Zainal bin SPDI sebagai penguat atau reinforcement dari visi dan prakarsa perubahan Pak Abdul Khalid. Waktu dan tempat dipersilakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Zainal SPDI selaku Kepala SMKN 5 Babat, yang terhormat Bapak Hafid SPD MPD selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Malang, serta Bapak Ibu rekan guru SMK N05 Babat yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam rombongan kali ini. Izinkan saya Abdul Khalid untuk menyampaikan visi guru penggerak serta prakarsa perubahannya, di mana dari visi penggerak itu adalah merupakan rangkaian proses belajar selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, visi guru penggerak yang akan saya ambil adalah terwujudnya generasi unggul dalam penguasaan teknologi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Di sini ada 3 poin besar yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah generasi yang unggul, kemudian yang kedua adalah penguasaan teknologi, serta yang ketiga adalah karakter profil pelajar Pancasila. Seperti yang disampaikan oleh rekan saya kemarin yaitu Bu Sulis, di situ juga ada kata-kata unggulnya. Jadi kata-kata unggul ini kita ambil dari visi sekolah.
sekaligus dari moto sekolah kita ya. Seperti kemarin disampaikan Bu Sulis bahwasanya sekolah kita mempunyai moto sekali muncul harus unggul, itu yang diberangkatkan oleh Bapak Kepala Sekolah pertama kita yaitu Bapak almarhum Kasbana. Kemudian penguasaan teknologi, tentunya ketika zamannya Bapak Ibu dulu belajar di SMK dengan zaman sekarang tentunya akan mengalami kondisi yang berbeda. Maka di sini penguasaan teknologi saya tekankan ya. Kenapa? Untuk misal pada saat pertama atau dulu ketika zamannya saya masih berada di SMK, teknologi belum begitu dikuasai, belum begitu banyak diterapkan, tetapi sekarang sudah mulai banyak diterapkan. Sebagai contoh kecil saja dalam lingkup pembelajaran yang saya ampu, yaitu terkait dengan mapel akuntansi ya. Dulunya pada saat saya di SMK, akuntansi itu hanya dipelajari secara manual. Jadi membuat jurnal, buku besar dan sebagainya itu dilakukan secara manual. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, lambat laun pekerjaan yang manual tadi sudah tergeser dengan penggunaan teknologi ya. Yang pertama muncul teknologi dengan aplikasi berbasis desktop, dan sekarang lagi sudah muncul aplikasi berbasis online. Makanya kita sebagai seorang guru harus mampu mengikuti perkembangan teknologi ini sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak Pendidikan kita, bahwasanya pendidikan itu seharusnya memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi, zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda, maka pendidikan harus kita desain sesuai dengan zaman peserta didik yang akan kita ampu tadi. Kemudian yang ketiga yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah paham apa itu karakter pelajar Pancasila ya. Ada 6 karakter. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkepentingan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis serta kreatif. Itu adalah karakter profil pelajar Pancasila. Adapun untuk mewujudkan visi guru penggerak yang saya tetapkan tadi, maka diperlukan prakarsa perubahan ya. Prakarsa perubahan yang saya susun yaitu peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi ya. Untuk mengaktualisasikan prakarsa perubahan tersebut ya, maka ada sebuah metode yang disebut dengan inquiry apresiatif ya, gimana dalam metode ini mengidentifikasi hal-hal yang baik, yang telah baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk menggunakan apresiasi inquiry ini ada pendekatan yang dipergunakan yaitu dengan pendekatan Bagja ya. Bagja ini adalah sebuah singkatan, B buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, C jabarkan rencana, dan A atur eksekusi ya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama pertanyaan terkait dengan yang B, buat pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa dalam belajar? Tindakannya adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik,
kemudian menciptakan suasana kelas yang nyaman. Kemudian yang A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, situasi apa saja yang mendukung usaha meningkatkan kreativitas dan potensi belajar siswa? Kemudian keterampilan apa yang sudah kita miliki untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa? Tindakannya yaitu sarana prasarana yang sudah tersedia. Ini adalah merupakan nilai lebih bagi kita untuk menerapkan perubahan yang ada di SMK ini ke arah yang lebih baik. Karena Bapak Kepala Sekolah terus mengupayakan bagaimana sarana prasarana yang kita miliki ini terus diupdate, terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang D, gali mimpi. Ya, pertanyaannya adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kita bayangkan terjadi jika pembelajaran berbasis teknologi bisa meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik telah berjalan baik, maka daftar tindakannya yaitu dengan motivasi belajar siswa akan meningkat. Jadi dengan adanya motivasi, rasa percaya diri siswa akan meningkat, sehingga efeknya akan membuat pembelajaran semakin menyenangkan. Yang kedua adalah siswa akan mampu memanfaatkan kajian teknologi sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Ya, kita tahu bahwasanya media teknologi ini cukup banyak. Nah, ini ketika itu bisa diterapkan akan memunculkan daya kreativitas bagi peserta didik. J, jabarkan. Ya, pertanyaannya bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa. Ya, di antara tindakannya yang pertama membuat modul ajar dengan metode dan model pembelajaran yang bervariasi dan kreatif. Kedua, menyajikan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi sesuai dengan model zaman siswa, yaitu berbasis IT. Dan yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian yang A adalah atur eksekusi. Siapa sajakah yang dapat memberikan kontribusi saat kita menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa? Yang pertama adalah siswa, guru, kepala sekolah, dan wali murid yang terlibat aktif sesuai dengan peranannya. Jadi sebuah harapan ini akan bisa terlaksana apabila adanya kolaborasi antar semua warga sekolah. Tidak bisa hanya dilaksanakan 1-2 guru saja. Kedua, kepala sekolah akan selalu memonitor dan supervisi kegiatan pembelajaran. Serta yang ketiga, rekan sejawat memberikan umpan balik terkait pembelajaran untuk dijadikan perbaikan pada pembelajaran berikutnya serta berkolaborasi. Jadi itu paparan terkait dengan visi guru penggerak serta prakarsa perubahannya. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu, atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini, dan mohon setelah ini nanti ada kritik saran terkait dengan visi dan prakarsa perubahan yang saya buat ini demi penyempurnaan ke arah yang lebih baik. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Pak Habib. Terima kasih atas penyampaian visi pada ruang diskusi pagi ini untuk Bapak Holik. Visi yang sangat bagus sekali, karena situ ada unggul dalam teknologi pagi, jadi sangat spesifik sekali
selanjutnya mungkin ada penguatan atau reinforcement ya dari Bapak Kepala Sekolah atau dari rekan-rekan yang lain terkait dengan visi Nur Impian atau visi guru dari Pak Olikus apakah perubahannya mungkin ada dari Pak Kepala Sekolah atau rekan-rekan yang lain yang ingin menyampaikan visinya dari jenengan dari Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya punya sedikit bertanya saja dari visinya Bapak Khalid. Yang saya buka untuk visi Pak. Visinya Pak Khalid. Visi. Nah ini terwujudnya generasi unggul dalam penguasaan teknologi yang berprofil belajar Pancasila. Jadi di sini saya memahami paham saya saja generasi unggul dalam penguasaan teknologi. Jadi memang khusus untuk unggul untuk teknologi saja ya Pak ya. Jadi ataukah di situ dikasih jeda unggul koma atau memang di situ khusus unggul dalam teknologi saja ataupun secara umum gitu. Umpama jika dalam unggul secara umum maka di situ ada jeda koma atau apa gitu. Kalau di situ kalau unggul dalam penguasaan teknologi berarti itu khusus di ilmu teknologi saja. Mungkin seperti itu Pak. Yang saya tanyakan secara umum unggulnya atau memang khusus di penguasaan teknologi saja. Itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Halimah Satya. Saya buat lengkap saja. Pak Khalid terkait dengan penguatan kata unggul dalam penguasaan teknologi, mungkin Pak Khalid bisa menjabarkan dari kalimat-kalimat yang ada di visi program dari yang monggo Pak Khalid. Atau mungkin ada lagi yang Pak Zainal. Oke, terima kasih. Jadi benar yang disampaikan. Jadi sempat terbesit ya di generasi unggul dengan penguasaan teknologi berarti satu penekanannya keunggulannya adalah di teknologi. Kemudian ya nanti memang ini satu visi yang memang diperbolehkan juga ketika visi seorang guru penggerak kemudian mengarah dengan satu titik yang itu juga memang sudah bagus. Kemudian berkarakter profil Pancasila ini juga memang yang kita gaungkan bersama-sama menjadi tidak hanya berkebinekaan, tidak hanya, tapi semuanya sudah masuk di dalamnya situ. Barangkali nanti bisa disampaikan secara umum oleh jadi kaitan dengan visi yang diharapkan panjenengan selaku guru penggerak itu seperti apanya di penguasaan yang khusus itu juga bagi saya tidak menjadikan persoalan yang signifikan. Terima kasih. Sudah baik. Terima kasih Bu Khalid atas pertanyaan dan masukannya. Jadi visi guru penggerak yang saya impikan ini adalah terwujudnya generasi unggul dalam penguasaan teknologi. Di sini saya lebih menekankan pada penguasaan teknologi, spesifik penguasaan teknologi, karena saya beranggapan bahwa di dalam sebuah organisasi terutama di sekolah tentunya sudah mempunyai visi ya. Di dalam visi yang sekolah itu nanti akan terdapat beberapa indikator yang akan dituju atau menjadi sasarannya. Nah, kemudian saya mengambil salah satu dari indikator tersebut
pihak JTB sendiri pun itu merasa persaingan di dalam dunia pertelevisian itu saingannya bukan dari sesama dunia televisi, tetapi dari para apa istilahnya YouTuber dan sebagainya. Itu adalah karena apa? Karena dengan munculnya berbagai teknologi tadi, banyak teknologi dengan mudah untuk kita manfaatkan dan kita terapkan. Jadi di sini saya hanya menekankan lebih menitik beratkan kepada penguasaan teknologi. Demikian barangkali masih ada. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Wali. Sudah ada closing, bukan closing statement dari Pak Kepala Sekolah, tapi ada pengurutan visi ya Pak ya. Artinya nanti Pak Wali mungkin bisa menjabarkan lagi di bajanya nanti dijabarkan lagi, karena di sini ada komunitas praktisi yang tugasnya memang mendiskusikan terkait dengan visi itu dan bisa tentang KPM dan lain-lain juga. Artinya baja itu memang harus detail, jadi kita paham siapa yang terlibat, apa rencananya, dan nanti evaluasinya seperti apa. Dan ini sangat bagus sekali karena memang kita berangkat dari realitas yang ada di lapangan. Apalagi SMK ini memang arahannya kejuruannya di bidang itu. Terima kasih Pak Wali atas penguatannya. Mungkin ada lagi, ada penguatan dari Pak Zainul atau dari rekan guru yang lain. Sampai guru Pak Sekolah, mungkin ada closing satu. Sudah. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf juga sudah direpotin, sudah kami repotin. Dan ini PI 2 memang kita fokusnya pada visi guru. Nah, dan terima kasih atas presentasi, atas materi yang ditampilkan oleh Pak Wali yang sangat bagus sekali. Terima kasih untuk rekan kami Bu Sulis juga. Semoga visi guru penggerak ini suatu saat menjadi realitas yang sudah dan akan menjadi budaya-budaya positif yang ada di SMK itu. Terima kasih sekali. Sekian dari saya sebagai PP.